tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah benih dan tanah. Nah, kita akan membaca teksnya dari Matius pasal yang ke-13. Matius 13 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, selanjutnya ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian dari benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri dan makin besarlah semak dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lalu loncat ke ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, tapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara-saudara, bacaan kita ini adalah perumpamaan Yesus. Dan Yesus ini adalah seorang guru yang sangat hebat. Dan salah satu ciri pengajaran Yesus yang paling menonjol itu adalah perumpamaan. Dia membuat perumpamaan itu menjadi dua macam. Ada perumpamaan yang namanya spoken parable atau perumpamaan yang diucapkan. Dia mengangkat kisah-kisah atau cerita-cerita tertentu yang mengandung kebenaran rohani di dalamnya. Seperti yang baru kita baca, atau perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Semua itu namanya spoken parable. Tetapi ada perumpamaan yang namanya action parable. Action parable itu adalah sebuah perumpamaan tapi itu diperagakan. Misalnya dengan dia mengutuk pohon ara. Pohon ara itu adalah gambaran dari Israel yang hidup keagamaannya begitu lebat seperti pohon yang berdaun sangat lebat. Tapi ternyata tidak ada buah di dalamnya. Yesus lalu mengutuk pohon ara itu dan akhirnya pohon ara itu menjadi mati. Banyak orang melihat, wah, Yesus ini seperti orang yang terlalu kekanak-kanakan. Bahwa pada saat itu memang bukan musim buah. Lalu mengapa ketika pohon tidak berbuah lalu pohonnya dikutuk? Pohon itu bukan suatu makhluk bermoral yang perlu diminta pertanggungjawaban. Dan karena itu adalah kekanak-kanakan kalau Yesus karena tidak mendapati buah dalam pohon itu lalu mengutuk pohon itu. Nah, sebenarnya bagian itu tidak akan jadi soal kalau kita memahami bahwa itu sesungguhnya adalah perumpamaan, hanya berbeda dengan perumpamaan yang diucapkan. Di situ kita melihat sebuah perumpamaan yang diperagakan. Jadi Yesus memang banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam pengajarannya. Salah satu perumpamaan yang terkenal adalah seperti yang baru kita baca ini, di mana ada orang yang menaburkan benih di dalam atau di atas sejumlah tanah. Nah, orang yang menaburkan benih itu ialah Tuhan sendiri, tapi benih yang dimaksudkan di sana adalah benih firman Tuhan. Kalau kita melihat paralelnya dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-11, dengan jelas dan juga eksplisit dikatakan, inilah
arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu adalah firman Allah, sehingga penaburan yang terjadi itu adalah penaburan firman Tuhan. Karena teks ini sudah mengatakan bahwa benih itu adalah firman Allah, maka yang ditaburkan adalah firman Allah, maka kita tidak boleh menafsirkan macam-macam apa arti benih itu. Saya pernah mendengar orang berkhotbah bahwa benih itu adalah perbuatan baik kita. Jadi kita harus menabur dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi itu salah, karena teks ini mengatakan bahwa benih itu adalah firman Allah. Maka di sini kita bisa melihat bagian ini sebenarnya menggambarkan tentang ketika firman Allah ditaburkan, maka ada 4 jenis tanah di mana firman itu ditaburkan di sana, atau benih itu ditaburkan di sana. Karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar dari 4 jenis tanah di mana benih itu ditaburkan. Nah, mari kita melihat yang pertama, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, perhatikan teksnya dalam Matius 13 ayat yang keempat. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara, dikatakan bahwa benih ini jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan adalah tanah yang tidak dipajak, sehingga benih ini tidak dapat bertumbuh. Pinggir jalan juga adalah tanah atau wilayah yang tidak diberikan pengamanan khusus, tidak diberikan suatu pagar khusus, sehingga akibatnya burung-burung dengan bebasnya datang dan memakan benih itu, sehingga akhirnya benih itu tidak pernah bertumbuh. Nah, ini adalah jenis tanah yang pertama di mana benih itu ditaburkan, atau firman Tuhan itu ditaburkan. Nah, kalau begitu, apa artinya benih itu ditaburkan di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya? Nah, artinya sudah Tuhan Yesus berikan sendiri dalam ayat 19. Dikatakan begini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, berarti benih yang jatuh di pinggir jalan ini dikatakan bahwa itu menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerti firman itu, sehingga lalu firman itu dicuri oleh si jahat, dicuri oleh iblis, sehingga akhirnya orangnya tidak mendapatkan apa-apa dari firman Tuhan yang didengarkan itu. Dan ini menunjukkan saudara bahwa setan itu bekerja dengan sangat giat ketika orang mendengar firman Tuhan. John Ellicott, dia berkata bahwa segala sesuatu yang menyebabkan manusia itu melupakan kebenaran firman Tuhan pada hakikatnya merupakan pekerjaan dari musuh besar kita, yaitu iblis. Dan saudara bandingkan dengan apa yang terjadi di Taman Eden. Ketika iblis atau pekerjaan iblislah melalui ularlah di Taman Eden yang menyebabkan akhirnya Hawa maupun Adam itu melupakan firman yang telah disampaikan kepada mereka terkait dengan urusan makan buah itu. Dan saudara-saudara, ada orang yang mengatakan tentang iblis atau setan-setan ini, ada orang yang mengatakan bahwa setan itu tempat tinggalnya tuh di kuburan-kuburan. Yesaya Pariaj itu di dalam majalah Tiberias, dia pernah mengatakan kata-kata seperti ini. Kalau Anda ingin tahu gudangnya setan-setan adalah di kuburan-kuburan. Rumah sakit, terutama ruang ICU, juga gentayangan setan-setan. Setan-setan akan berusaha mencari kesempatan untuk menerkam orang-orang yang menjelang ajal dan masuk ke alam roh. Dan saya heran, perkataan bodoh seperti ini, ada terlalu banyak orang yang percaya setan itu gudangnya setan-setan itu ada di kuburan, apalagi di rumah sakit, di ICU, setan-setan banyak di sana. Nah, soal kuburan, saudara, memang bisa saja setan itu ada di kuburan, tapi kalau dikatakan itu gudangnya setan, dasarnya apa? Atau kalau kita mengatakan bahwa setan itu lebih suka di kuburan, dan banyak kali kita lewat kuburan menjadi takut, pertanyaannya adalah bahwa setan itu kerja apa di kuburan, saudara? Setan itu kerjanya itu adalah mencobai manusia. Dia berusaha menggoda manusia. Nah, kalau dia di kuburan dan sudah orang mati semua di sana, saudara, lalu apa yang mau dia godai?
Saya tidak menyangkali bahwa setan bisa ada di kuburan. Tapi mengatakan bahwa gudangnya setan-setan itu di kuburan itu sesuatu yang sangat konyol. Menurut saya bahkan setan jauh lebih senang berada di gereja daripada di kuburan. Karena di kuburan dia nganggur, tidak bisa menggodai siapapun. Tapi kalau di gereja, dia bisa mencobai siapapun, dia bisa mencobai begitu banyak orang. Nah, saudara-saudara, apakah ini? Berarti kalau begitu, maka pada saat kita di gereja mendengar firman Tuhan, setan juga pasti bekerja. Setan tidak mungkin tinggal diam pada saat saudara mendengar firman Tuhan. Maka berhati-hatilah setiap kali saudara mendengar firman, setan pasti bekerja di sana untuk mencuri benih firman Tuhan sehingga orang mendengar firman Tuhan dan pada akhirnya menjadi sia-sia. Tapi pertanyaannya adalah, kalau begitu apakah memang setan satu-satunya pihak yang bersalah di sini? Apabila kita tidak mendapatkan apa-apa dari firman Tuhan, apakah pihak setan satu-satunya pihak yang bersalah? Apakah layak kita melemparkan semua kesalahan kita pada setan? Menurut saya tidak. Ingatlah bahwa memang di Taman Eden, setanlah yang bekerja menggoda sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi pada waktu Tuhan menghukum dosa, Adam dan Hawa juga tidak terlepas dari hukuman. Itu berarti bahwa iblis dihukum, tapi setan dihukum, tapi Adam dan Hawa juga dihukum. Maka setan bersalah dan Adam dan Hawa juga tidak terlepas dari kesalahan. Kalau begitu, di dalam hal ketika setan mencuri benih firman Tuhan dari kita, maka di satu sisi setan memang bersalah. Tapi di sisi yang lain, saudara-saudara, manusia atau kita yang kehilangan berkat firman Tuhan, itu tidak bisa dilepaskan dari kesalahan. Nah, sekarang perhatikan ayat 19. Dalam ayat 19 dikatakan begini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, kalau lihat ayat ini, orang mendengar firman, tapi tidak mengerti, datanglah si iblis merampas. Maka saudara pikirkan, apakah iblis merampas sehingga orang ini tidak mengerti? Ataukah orang ini tidak mengerti, makanya iblis merampas? Menurut teks ini, orang mendengar tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas. Berarti alasan si jahat datang merampas benih firman Tuhan itu adalah karena si pendengar itu tidak mengerti apa yang dia dengar. Maka di sini kita bisa lihat bahwa kesalahan pada awalnya itu terletak pada yang mendengarkan firman Tuhan, di mana dia mendengar tetapi tidak mengerti. Saudara, dalam hal pengertian firman, memang tidak selamanya kalau orang tidak mengerti firman, maka yang salah adalah si pendengar. Kadang-kadang orang tidak mengerti firman itu disebabkan juga oleh pengkhotbahnya atau pengajar firman Tuhannya. Mungkin bahasa yang disampaikan terlalu tinggi sampai orang tidak bisa memahami apa yang dia katakan. Atau mungkin dia menggunakan istilah-istilah yang terlalu dalam sehingga malah membingungkan kita. Sehingga kita mendengar firman tapi kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Atau bisa jadi juga karena logika yang kacau balau. Jalan pikiran yang kacau balau dari pengkhotbah yang ngomong sesuka-suka dia saja. Itu membuat kita tidak mengerti. Saya pernah dengar satu orang di dalam satu KKR, saudara. Dia dengan berapi-api, dengan bersemangat, berkhotbah, tiba-tiba dia bercerita. Waktu dia bercerita sesuatu, lalu di tengah-tengah ceritanya, cerita belum selesai, dia ingat satu cerita lagi. Lalu dia cerita lagi, padahal cerita pertama belum selesai. Begitu cerita kedua, hampir selesai, lalu dia bingung lagi, ini sudah sampai di mana? Dia lalu tiba-tiba dia bilang, saya ngomong apa tadi ya? Begitu saya ngomong apa, tiba-tiba dia langsung tutup mata. Oh, saudara-saudara, setan mencuri hikmat saya. Saya kira saudara, ini setan dituduh, saudara-saudara ya. Ini orang logikanya kacau, pembicaraannya tidak jelas, sehingga orang sukar mendengar. Jadi memang mendengar firman Tuhan dan kita tidak mengerti apa yang disampaikan, itu tidak berarti salah kita. Bisa juga salah pengkhotbahnya yang cerita terlalu banyak, atau bicara yang ngalor ngidul, sehingga kita tidak mengerti firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan dengan bahasa yang mudah, dengan cara yang sederhana, dengan sistematika yang baik, dengan penafsiran yang baik, tetapi ada kalanya si pendengar tetap
tidak mengerti karena kesalahan ada pada pihak pendengar itu. Bisa jadi pada waktu mendengar firman mereka tidak menaruh arahan pikiran yang sungguh-sungguh. Bisa jadi pada waktu mendengar firman mereka ngobrol dengan tetangga kiri kanan. Bisa jadi saat firman Tuhan diberitakan, maka asik TikTok, asik IG, asik Facebook, asik Twitter, sehingga akhirnya tidak mendalami atau tidak memahami firman Tuhan itu. Ini kejadian, saudara. Pernah saya satu kali khotbah. Ya, saya berkhotbah dan selesai khotbah, saudara, saya lihat ada satu jemaat. Waktu saya lihat di Facebook itu, kira-kira ada 18 foto selfie dia upload. Dan saya lihat jam uploadnya itu persis pada waktu jam saya beritakan firman Tuhan. Dan saya tahu persis dia hadir di gereja. Nah, berarti sementara saya menyampaikan firman Tuhan, dia sibuk dengan selfie dan upload. Dan sekian komentar ada. Nah, orang semacam ini kalau tidak mengerti firman Tuhan, maka kesalahan ada pada pihak pendengar. Matthew Henry itu memberikan salah satu alasan mengapa seseorang tidak mengerti firman Tuhan. Dia menyampaikan seperti ini, dia bilang begini. Dan orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu, dia bilang, mereka adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti firman itu. Dan ini merupakan kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan dan tidak menggenggamnya erat-erat. Mereka tidak datang dengan keinginan untuk menjadi lebih baik. Seperti tanah di pinggir jalan yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditaburi benih. Mereka datang pada Allah seperti umatnya yang lain. Mereka duduk di hadapannya seperti umatnya yang lain. Tapi hanya untuk memamerkan diri, untuk melihat dan dilihat. Mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan. Semuanya hanya masuk telinga kanan, lalu keluar dari telinga kiri, dan tidak meninggalkan kesan apa-apa. Jadi seperti ini memang datang bukan untuk berbakti kepada Tuhan. Mereka datang ke gereja bukan untuk mendengar firman Tuhan. Seperti kata Henry tadi, mereka datang hanya untuk melihat atau hanya untuk dilihat. Seorang yang lain namanya Marcus Dodds, dia mengatakan kata-kata yang mirip sama dengan Henry. Dia bilang begini, demikianlah kata Tuhan kita. Ada pendengar yang tidak memahami apa yang dikatakan. Pemahaman mereka tumpul, tidak bisa ditembusi. Mereka mendengar karena menjadi salah satu keinginan untuk mengisi waktu saja. Tapi mereka tidak pernah mempertimbangkan mengapa mereka harus melakukannya atau apa hasil yang mereka harapkan. Jadi mungkin karena nganggur saja, sehingga akhirnya mereka memilih datang dan mendengar firman Tuhan. Tapi tidak datang dengan betul-betul punya kerinduan mendengar firman Tuhan. Saudara, saya membaca sebuah tulisan yang memberikan kira-kira kalau orang tidak datang kebaktian atau orang tidak datang untuk beribadah dan tidak untuk mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh, lalu mengapa mereka bisa ada dalam gereja? Kalau orang tidak datang untuk berbakti, kalau orang tidak datang untuk mencari firman Tuhan, tapi banyak orang seperti itu, lalu mengapa mereka bisa ada di dalam gereja? Lalu tulisan itu mengatakan bahwa ada banyak kemungkinan. Misalnya ada yang datang hanya untuk menyenangkan orang lain. Atau untuk memenuhi ekspektasi sosial saja. Bukan karena keinginan yang tulus untuk beribadah. Ada juga yang menganggap bahwa kehadiran di gereja itu sebagai rutinitas. Kewajiban tanpa memberikan perhatian dan penghormatan yang seharusnya di dalam ibadah. Atau ada juga yang fokus pada tampilan fisik dan penampilan yang sempurna, bukan pada pertumbuhan spiritual dan hubungan dengan Tuhan. Ada juga yang datang dengan mencari keuntungan pribadi, seperti memperoleh status sosial, atau mencari jaringan bisnis, atau juga untuk menemani pacar dan lain sebagainya. Mereka datang hanya untuk mencari keuntungan. Ada juga yang menggunakan gereja sebagai sarana mencari popularitas dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ada juga yang datang untuk mengkritik dan menghakimi orang lain yang hadir dan mengabaikan pesan pengajaran yang ada di dalam firman Tuhan. Akan ada yang datang hanya mengharapkan keajaiban yang instan, hanya mengharapkan mujizat-mujizat, hanya mengharapkan mendapatkan sebuah keuntungan tertentu seperti misalnya kesembuhan. Tapi mereka tidak datang dengan kerinduan benar-benar untuk memahami firman Tuhan. Yang manapun dari sikap-sikap ini adalah sikap yang tidak menunjukkan adanya kerinduan kepada Tuhan atau kerinduan terhadap firman-Nya. Dan semua ini menyebabkan mereka tidak akan menaruh perhatian kepada firman dan mereka tidak mengerti firman Tuhan.
Nah, pada saat dengan motivasi-motivasi salah, mereka tidak mendapatkan pengertian dari firman Tuhan itu, maka disitulah benih yang ditaburkan itu akhirnya dicuri oleh si jahat. Henry mengatakan begini, pendengar-pendengar yang masa bodoh, ceroboh, atau tidak sungguh-sungguh seperti itu adalah korban yang empuk bagi iblis. Seperti halnya iblis adalah pembunuh jiwa, demikian pula dia adalah pencuri khotbah, dan dia pasti akan merampas firman dari kita jika kita tidak berhati-hati menjaganya, seperti burung-burung yang memakan benih yang jatuh di tanah yang tidak dibajak sebelumnya dan tidak digemburkan. Perhatikanlah, iblis sangat tidak suka jika kita mendapatkan keuntungan dari firman Allah. Dan orang yang menjadi teman dekatnya adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mau memperhatikannya, yang berpikir tentang hal-hal lain. Kepada mereka seharusnya berpikir tentang hal-hal yang penting bagi damai sejahtera mereka. Kalau begitu saudara-saudara, benih firman Tuhan supaya dia dapat bertumbuh atau supaya tidak dicuri oleh si iblis, maka seharusnya kita sungguh-sungguh di dalam mendengar firman Tuhan. Makanya dalam versi Lukas dikatakan, dalam Lukas 8 ayat 18 dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah cara mendengar. Karena siapa yang mempunyai, maksudnya siapa yang mempunyai pengertian firman, kepadanya akan diberi, Tuhan akan berikan tambahan lagi pengertian. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil apa yang juga ia anggap ada padanya. Maka sekali lagi di sini, ini adalah tanah yang menjadi sasaran empuk, tanah pinggir jalan. Benih firman Tuhannya dicuri oleh iblis. Nah, saudara-saudara, hari ini saudara datang berbakti. Hari ini saudara datang beribadah. Pertanyaannya adalah, apakah saudara memang datang dengan sungguh-sungguh mencari firman Tuhan? Apakah saudara datang dengan kerinduan sungguh-sungguh untuk mengerti firman Tuhan? Jikalau tidak, dan apabila firman Tuhan sudah dijelaskan sejelas-jelasnya dan sudah tidak mengerti, maka berhati-hatilah. Iblis sangat dekat dengan saudara dan dia akan mencuri benih firman Tuhan ini sehingga saudara menjadi sia-sia di dalam mendengar firman Tuhan. Nah, ini jenis tanah yang pertama. Sekarang kita melihat jenis yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Jenis yang jatuh di tanah yang berbatu. Perhatikan ayat 5 dan 6 dari bacaan kita tadi. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, saudara, yang dimaksudkan dengan tanah berbatu di sini itu bukan tanah yang bercampur dengan batu-batu kecil. Karena kalau tanah yang bercampur dengan batu-batu kecil, maka benih itu pasti masih bisa tumbuh. Tapi di tanah seperti ini, yang dimaksudkan di sini itu adalah tanah berbatu. Batunya besar, bukan batu kecil. Batunya besar, hanya ada sedikit lapisan tanah di sana. Nah, benih memang masih bisa tumbuh, tapi akarnya tidak bisa menembus batu itu. Sehingga benih ini yang tumbuh tidak tahan lama. Pada waktu sinar matahari panas menimpa tanaman itu, maka dikatakan dia segera layu atau kering dan menjadi mati. Apa artinya? Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan artinya dalam ayat 20-21. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, saudara-saudara, perhatikan bahwa seperti dikatakan, mereka menyambut firman Tuhan dengan gembira. Mereka tidak seperti kelompok pertama yang tidak mau, tidak suka mendengar firman. Mereka bukanlah orang yang memalingkan punggung mereka dan menutup telinga mereka dari firman. Tidak. Mereka bahkan dikatakan menerima firman Tuhan dengan gembira. Ini pasti sebuah sikap yang lebih baik dari kelompok pertama.
yang bahkan tidak memperhatikan firman Tuhan sama sekali. Hanya saja mereka tidak sebaik yang seharusnya. Mereka lebih baik dari kelompok pertama. Tapi mereka tidak sebaik yang seharusnya. Ini sesuatu yang penting, saudara-saudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain, tapi ingat bahwa lebih baik daripada orang lain belum tentu baik di hadapan Tuhan. Karena lebih baik daripada orang lain hanya menunjukkan perbandingan antara kita dengan orang lain. Tapi kalau perbandingan kita bukan dengan orang lain, perbandingan kita dengan apa yang dituntut oleh Tuhan, maka memang kelompok kedua ini mereka lebih baik dari kelompok pertama. Kelompok pertama sama sekali tidak mau mendengar atau tidak suka mendengar firman. Tapi kelompok yang kedua ini, mereka menerima firman dengan gembira, saudara. Nah, tapi saudara, biarpun mereka menerima dengan gembira, dikatakan bahwa mereka tidak berakar di dalam Dia. Nah, tapi kalau memang mereka tidak berakar, bagaimana mereka bisa gembira? Aneh, mereka begitu gembira, tapi mereka tidak berakar. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kelihatannya orang-orang ini adalah orang-orang yang menyambut firman Tuhan. Tapi penyambutan firman Tuhan itu hanya sampai level perasaan saja. Hanya sampai level emosi mereka saja. So, penafsir namanya Norval Genenhaus mengatakan bahwa benih yang jatuh di tanah berbatu adalah mereka yang pada waktu mendengar pemberitaan, menerimanya dengan kegembiraan yang emosional, dan semangat dan kegairahan yang palsu atau yang lahiriah. Firman Tuhan diberitakan. Firman itu tidak menyentuh akal budi mereka. Firman itu tidak sampai mencapai hati mereka, sehingga kebenarannya tidak dipegang dengan teguh. Firman Tuhan disambut hanya sampai level emosi saja. Hanya sampai level perasaan saja. Sehingga orangnya lalu menjadi bersemangat, berapi-api, bergairah. Layaknya orang yang sungguh-sungguh beriman. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Matthew Henry bilang begini, perhatikanlah. Banyak orang yang sangat senang mendengar khotbah yang bagus, namun tidak mendapatkan keuntungan apa-apa darinya. Mereka mungkin senang dengan firman-Nya, namun mereka tidak diubah dan diatur olehnya. Hati mereka bisa mencair ketika mendengar firman itu, namun tidak dibentuk olehnya. Seperti menurut suatu cetakan, banyak orang mengecap firman yang baik dari Allah dan berkata bahwa mereka merasakan hal-hal yang manis di dalamnya. Tapi ada hawa nafsu yang disukai, yang masih terasa di bawah lidah mereka, dan tidak bisa menyatu dengan rasa firman tadi, sehingga mereka meludahkan firman itu keluar kembali. Karena itu saudara, orang-orang semacam ini yang menyambut firman hanya pada level emosi saja, maka mereka dengan cepat berubah ketika tantangan datang, ketika kesulitan datang, ketika aniaya datang, sikon yang tidak lagi mendukung mereka, maka mereka menjadi murtad. Kenapa? Karena sesuatu yang hanya berada pada level emosi, itu sesuatu yang sangat berubah. Orang bisa seketika mengalami rasa gembira yang meluap-luap, tapi dengan seketika dia bisa menjadi sedih. Orang yang dalam keadaan sedih, tiba-tiba bisa menjadi tertawa. Orang yang tertawa, tiba-tiba bisa menjadi menangis. Itulah emosi. Emosi bisa meledak-ledak setiap saat, tapi bisa juga bisa menyala-nyala setiap saat, tapi bisa dengan segera padam ketika emosi itu menjadi reda. Nah itu saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ada banyak orang ikut Tuhan, mendengar firman Tuhan hanya sampai level emosi, tidak dalam pengertian, sehingga pada akhirnya mereka dengan cepat menyangkali iman mereka. Dulu saya mempunyai seorang sahabat atau seorang adik yang boleh dibilang sangat gigih, sangat rajin, sangat semangat di dalam melayani Tuhan. Mendengar firman Tuhan, wah, bahkan ya pada zaman dulu seolah-olah mendapatkan urapan yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, satu hari menyuruh saya bersama-sama dengan saya mau melamar pekerjaan di Angkatan Laut. Lalu saya bantu dia persiapkan lamarannya. Pada waktu berdiri di muka Angkatan Laut, berdoa buat dia dan dia pergi. Lalu akhirnya singkat cerita, lalu
berhasil diterima, lalu menjadi seorang angkatan laut, dan beberapa tahun kemudian jadi mualaf. Pada waktu saya bertemu dengan dia dan berbicara, bagaimana bisa kamu begitu cepat melupakan Tuhan? Bukankah Tuhan yang membuat kamu berhasil? Bukankah rajin pelayanan? Bukankah setia mendengar firman Tuhan bertahun-tahun? Lalu dia bilang, Kak, maaf, agamaku, agamamu, agamamu. Dari situ saya sadar bahwa orang ini bertahun-tahun mendengar firman Tuhan, hanya sampai pada level emosi saja. Jangankan aniaya, penggodaan yang kecil saja membuat dia rela melepaskan imannya, melepaskan Tuhannya, melepaskan agamanya yang dia anut sekian lama. Disinilah kita melihat bahaya kalau firman Tuhan hanya menyentuh emosi saja, hanya menyentuh firman saja. Dan saya melihat ada kecenderungan begitu banyak gereja modern saat ini. Mereka terlalu menekankan aspek emosi dalam ibadah. Baik lewat musik, lewat lagu-lagu, bahkan lewat khotbah. Yang membuat orang-orang yang hadir merasa begitu nyaman. Seolah-olah mereka merasakan hadirat Tuhan. Ada urapan Tuhan. Tapi begitu mereka menghadapi realita hidup yang berbeda dari apa yang diharapkan, dengan sangat cepat mereka menjadi runtuh, menjadi murtad karena aniaya-aniaya atau keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, saudara-saudara, lalu apa kalau firman Tuhan hanya menyentuh emosi? Kalau firman Tuhan hanya menyentuh perasaan mereka, lalu apa yang mau diandalkan pada waktu menghadapi kesulitan? Pada waktu menghadapi persoalan, tantangan, penderitaan, godaan yang menimpa mereka? Tidak ada. Itulah sebabnya mereka tidak berakar sama sekali. Dengan cepat berubah. Orang yang begitu semangat pelayanan, satu goncangan kecil, dia bisa menjadi tidak ingin melayani sama sekali. Orang yang kelihatannya begitu setia, dengan satu goncangan kecil dalam hidupnya, langsung berubah dan tidak mau melayani Tuhan sama sekali. Kenapa? Karena sekian lama yang menggerakkan mereka adalah emosi dan perasaan, tapi bukan pengertian yang benar. Saudara, saya melayani sudah sangat lama. Bahkan mulai dari SMA, saya sudah melayani, sudah berkhotbah keliling sini dan sana. Tapi saya sangat sadar bahwa kebanyakan khotbah-khotbah saya hanya berusaha menyentuh emosi orang. Sehingga orang merasa, mendapatkan hadirat Tuhan, mendapatkan urapan Tuhan, sampai ada yang gemetar-gemetar, sampai jatuh-jatuh. Tapi apakah pada akhirnya menghasilkan orang-orang yang militan dalam hidup dan dalam pelayanan? Mayoritas tidak. Dan sesuatu mengubah saya ketika saya tahu ada bom Bali. Waktu bom Bali terjadi, saudara, dan membawa begitu banyak korban, lalu saya pergi ke Bali dan melihat dalam waktu yang tidak terlalu lama tadi itu, saya merenungkan di sana dan saya pikir, mengapa ada orang yang rela membom dirinya, mati dengan cara menggenaskan semacam itu? Rupanya karena mereka percaya bahwa kalau mereka melakukan bom bunuh diri semacam itu, mereka sudah ditunggu oleh puluhan bidadari. Bagi kita itu sesuatu yang konyol, sesuatu kebodohan, tapi bagi mereka itu sesuatu iman. Mereka rela mati demi sesuatu yang mereka percayai. Walaupun bagi kita tidak masuk akal. Itu berarti sebelum mereka melakukan bom bunuh diri, mereka telah diindoktrinasi sedemikian rupa. Suatu paham telah ditanam dalam pikiran mereka, bahwa mereka akan mendapatkan 62 bidadari kalau mereka mau bunuh diri. Dan akhirnya mereka rela bunuh diri demi sesuatu yang diyakini. Di situ saya sadar bahwa orang kalau sudah ditanamkan sebuah paham tertentu, dia rela mati demi paham itu. Ada sesuatu yang ditancapkan ke dalam pikiran mereka. Itu beda dengan sesuatu yang hanya menyentuh perasaan mereka yang dapat berubah setiap saat. Dari situ saya mulai berubah. Seandainya dalam khotbah-khotbah saya tidak hanya berurusan dengan menyentuh emosi mereka, tapi bersifat menanamkan sesuatu paham dalam pikiran mereka, maka orang-orang itu akan rela mati demi iman mereka. Kalau para pelaku bom Bali rela mati demi keyakinan mereka yang salah, bagaimana kalau saya menanamkan sebuah paham yang benar, sebuah keyakinan iman yang benar, dan saya yakin bahwa orang-orang rela mati demi keyakinan itu.
Dari situlah khotbah saya berubah menjadi hanya sekedar hambur kata, hambur bahasa yang penting orang merasakan hadirat Tuhan. Lebih kepada sebuah khotbah yang bersifat pengajaran, penanaman paham, penanaman menancapkan akar-akar firman Tuhan itu ke dalam pikiran, dalam hati. Kalau orang sampai pada level ini, maka biarpun dihadapkan pada kesulitan-kesulitan, biarpun dihadapkan pada aniaya-aniaya, mereka tidak bersandar pada kekuatan mereka, tapi tidak mudah bagi mereka untuk menyangkal iman mereka. Mereka mempunyai pengertian yang benar akan firman Tuhan. Karena itulah, maka aspek perasaan itu penting. Mendengar firman Tuhan, itu juga harus pakai perasaan. Memuji Tuhan itu juga pakai perasaan juga. Tapi jangan hanya pakai perasaan lalu mengabaikan peranan akal budi. Itulah sebabnya Paulus bilang, aku memuji dengan rohku, tapi juga dengan akal budiku. Aku menyanyi dengan rohku, tapi juga dengan akal budiku. Aku berdoa dengan rohku, tapi dengan akal budiku. Kalau begitu kita bisa lihat perasaan dan akal budi, itu harus sama-sama ditekankan di dalam mendengar firman Tuhan. Nah, kesalahan pada jenis tanah yang kedua ini, hanyalah firman Tuhan disambut secara emosional. Tidak dalam pengertian yang mendalam, di dalam pikirannya, sehingga akhirnya tidak mempunyai akar yang tertancap. Firman Tuhan tidak menancap di dalam pikiran dan hati mereka, sehingga mereka dengan mudah berpaling dari iman mereka. Ini adalah jenis tanah yang kedua. Sekarang jenis tanah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah benih yang jatuh di semak duri. Benih yang jatuh di semak duri. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa arti bagian ini? Tuhan Yesus memberikan artinya di dalam ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, ini adalah gambaran dari orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Lagi-lagi mereka bukan seperti kelompok pertama yang tidak suka firman. Mereka tetap mendengar firman. Mereka bukannya tidak peduli firman. Mereka peduli firman Tuhan. Tapi rupanya ada hal lain yang lebih mereka pedulikan daripada firman. Dan hal lain yang mereka pedulikan dari firman itu adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Dan mereka lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi itu daripada Tuhan dan firman-Nya. Norval Gedahais berkata bahwa kekurangan atau kelimpahan materi atau kesenangan-kesenangan duniawi begitu menyerap kehidupan dari orang-orang ini. Sehingga dalam waktu singkat, buah yang dikeluarkan dalam hidup mereka oleh pemberitaan firman dihancurkan sama sekali. Nah, Alkitab mencatat ada banyak contoh orang yang sebenarnya merupakan orang yang bukan merupakan orang yang sama sekali tidak peduli firman. Mereka juga dalam banyak kesempatan pasti mendengar firman Tuhan. Tapi rupanya daya tarik kekayaan itu begitu besar dalam hidup mereka, sampai akhirnya iman mereka menjadi kandas. Yudas Iskariot misalnya, dia salah seorang rasul. Terlepas bahwa dia orang Kristen KTP, tapi dia rasul. Dan dia pergi bersama-sama dengan Yesus kemana-mana. Melayani bersama-sama dengan Yesus. Dan sudah pasti dia mendengar begitu banyak khotbah dari Tuhan Yesus. Dia mendengar begitu banyak pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya juga bahwa bagian ini, perumpamaan yang kita sedang bahas ini, juga didengarkan oleh Yudas Iskariot. Tapi rupanya ketertarikan Yudas pada uang begitu besar. Sampai dikatakan bahwa dia biasa mencuri uang yang disimpan dalam kas. Dan pada akhirnya dia menjual gurunya dengan 30 keping perak. Apakah Yudas mendengar firman Tuhan sekian lama? Ya. Apakah dia menerima pengajaran-pengajaran dari Tuhan? Ya. Lalu persoalan dia pada apa? Persoalan dia pada
kecintaan dia kepada uang begitu besar, sampai pada akhirnya biarpun semua firman dia dengarkan, tapi rasa cintanya pada uang lebih besar dari rasa cintanya kepada gurunya, sehingga akhirnya dia bisa menjual gurunya. Ananias dan Safira itu adalah seorang atau dua orang jemaat yang ada di gereja mula-mula, dan mereka pasti mendengar firman dari rasul-rasul. Tapi setelah menjual tanah mereka, mereka mulai menipu para rasul karena mereka tidak ingin rugi, tapi ingin mendapatkan penghormatan dari manusia. Mengapa mereka tidak mau menyerahkan? Mereka jual tanah mereka, tidak mau menyerahkan semuanya. Karena rupanya mereka ingin dapat penghormatan dari manusia di satu sisi, tapi di sisi yang lain mereka tidak ingin kehilangan uang. Mereka takut rugi akan uang. Dan akibatnya mereka melakukan kebohongan terhadap para rasul. Dan akibatnya apa? Langsung mati bukan? Mereka bukannya orang anti terhadap firman Tuhan. Mereka dengar firman Tuhan. Tapi cinta uangnya itu membuat pada akhirnya mereka binasa. Pemuda kaya di dalam Matius pasal 19. Dia datang kepada Yesus dan memamerkan seluruh kebaikannya. Dan Yesus bilang, kamu hanya kurang satu. Pergi jual hartamu dan bagi kepada seorang miskin. Ikutlah aku. Dan dia langsung kandas. Kenapa? Karena dia begitu cinta akan uangnya. Di dalam perjanjian baru kita bertemu dengan seorang yang namanya Demas. Siapa Demas itu? Menurut Kolose 4 ayat yang ke-14. Saudara perhatikan di sana. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Berarti Demas ini seorang sahabatnya Paulus. Salam kepadamu dari tabib Lukas, itu yang menulis Injil Lukas. Dan dari Demas, nama Lukas disebut bersama-sama dengan Demas. Berarti Lukas dan Demas ini adalah orang yang dekat dengan Paulus. Lalu dalam Filemon 23:24, Paulus lagi-lagi menulis salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Berarti Demas ini lagi-lagi adalah teman sekerja Paulus. Berarti Demas ini orang Paulus sebenarnya. Pasti dia dengar firman Tuhan. Karena dia teman sekerja Paulus. Tapi apa yang terjadi dengan Demas? 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan. Demas telah mencintai dunia ini. Kelihatannya adalah mencintai kekayaan dunia ini. Sehingga akhirnya dia meninggalkan Paulus. Meninggalkan pelayanan. Demas pasti orang yang pernah mendengar firman Tuhan. Sering mendengar firman Tuhan karena dia sahabat Paulus. Tapi akhirnya imannya menjadi kandas. Kenapa? Karena kecintaannya kepada dunia ini. Maka di sini kita bisa lihat bahwa inilah contoh orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Mereka seperti benih yang ditaburkan di tanah dan bertumbuh, tetapi dikatakan bahwa mereka pada akhirnya tidak berbuah. Apa masalah dari kelompok ini? Kembali perhatikan ayat 32. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu pertama, kekhawatiran dunia ini, itu masalah pertama. Dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi masalah mereka itu dua. Pertama adalah kekhawatiran. Dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Maksudnya bagaimana? Mereka memang orang mendengar firman Tuhan. Tapi mereka terlalu khawatir dengan hidup mereka. Mereka terlalu khawatir besok makan apa, besok minum apa, bagaimana nasibnya di kemudian hari. Mereka terlalu khawatir, biarpun mereka dengar firman Tuhan. Dan untuk mengatasi kekhawatiran mereka, untuk menutup kekhawatiran mereka itu, mereka melakukan berbagai usaha yang negatif. Mencari uang sedemikian rupa sampai akhirnya mengabaikan hal-hal yang lebih penting daripada uang. Mereka mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Kekhawatiran mereka lebih hebat daripada cinta mereka akan Tuhan dan firman Tuhan. Nah, tapi setelah itu, mereka lalu mencari uang sedemikian rupa, mereka sudah jadi kaya. Tadi mereka gara-gara khawatir.
Mereka lalu cari uang sedemikian rupa, sekarang sudah kaya. Tapi setelah kaya, apakah mereka bebas? Ternyata tidak. Karena masalahnya dua, kekhawatiran hidup, dan yang kedua, tipu daya kekayaan. Mereka sudah menjadi kaya, tapi mereka jatuh kepada jerat yang lain. Mereka jatuh kepada jerat yang lain, yakni dikatakan tipu daya kekayaan. Sehingga akhirnya mereka terus mengejar kekayaan dengan perasaan yang tidak puas. Jadi mereka mengejar kekayaan untuk mengatasi kekhawatiran. Sekarang mestinya kekhawatirannya sudah tidak perlu ada. Karena duitnya sudah banyak. Tapi rupanya masalahnya belum selesai. Mereka terus mengejar uang. Bukan lagi untuk mengatasi kekhawatiran. Tapi karena rasa tidak puas. Nah, disinilah dikatakan tipu daya kekayaan. Sebenarnya kekayaan itu tidak dapat dikatakan menipu kita. Kecuali kalau kita menaruh kepercayaan kita di dalamnya. Dan membangkitkan harapan-harapan dari dalam kekayaan itu. Maka tipu daya kekayaan yang dimaksudkan di sini adalah kecenderungan untuk menaruh harapan-harapan di dalam kekayaan, mengandalkannya, merasa tidak puas dengan semua yang dimiliki, dan akhirnya itu menghimpit firman Tuhan bersama-sama dengan kekhawatiran. Di dalam Ayub 31 ayat 24 dan 28 dia bilang begini. Jikalau aku menaruh kepercayaanku kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Ayat 28, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkar. Maka seorang mengingkari Allah ketika dia menaruh kepercayaan kepada emas, menaruh kepercayaan kepada kencananya. Maka harta kekayaan, itulah sebabnya Tuhan Yesus bicara soal harta kekayaan itu seperti mamon. Orang tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Orang tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada mamon. Dan inilah, dua hal inilah, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman, sehingga akhirnya firman tidak berbuah di dalam hidup mereka. Kalau saudara adalah orang yang tergolong jenis seperti ini, saudara mungkin suka mendengar firman. Tapi saudara, kekhawatiran hidup begitu hebat, sampai saudara merasa bahwa saudara perlu melakukan sesuatu, bahkan tidak peduli benar atau salah, demi mengatasi itu. Dan bahkan setelah kaya pun, saudara terus mengejar kekayaan, seolah-olah tidak pernah puas, dan seolah-olah semua itu menjadi sandaran hidup saudara. Berhati-hatilah. Alexander the Great, Alexander Agung yang terkenal, pahlawan Yunani yang menaklukkan hampir seluruh dunia itu. Menaklukkan seluruh dunia. Sampai-sampai dikatakan dia pernah menangis di sungai Gangga karena tidak ada lagi tempat yang bisa dia taklukkan. Tapi orang dengan pencapaian yang begitu luar biasa, kekayaan yang begitu luar biasa, mati muda dalam umur sekitar 33 tahun. Dia mati persis umur dia Yesus ketika mati. Dan pada waktu dia sakit dan hampir menemui ajalnya, dia sempat meminta kepada para bawahannya, jikalau nanti saya mati, tolong dikuburkan. Tapi dia mempunyai permintaan yang aneh, supaya di peti matinya itu, persis di posisi tangannya itu, harus dikasih lubang. Dan dua tangannya itu harus disorongkan masuk dari lubang itu, sehingga tubuhnya ada dalam peti, tapi dua tangannya terlentang keluar dari peti mati. Kedua, dia bilang bahwa dalam iring-iringan bahwa peti matinya itu mau dikuburkan, sepanjang jalan tolong taburkan emas, permata, dan segala macam perak, semua harta kekayaan yang dia miliki. Lalu mereka bertanya kepada dia, apa maksud semua ini? Dia mengatakan bahwa supaya ketika saya digiring kepada liang kubur, tangan saya keluar dari peti mati seperti ini. Itu menunjukkan bahwa pada waktu saya pergi ke lubang kubur, tangan hampa, tidak bawa apa-apa. Dan taburkan semua emas perak di sepanjang jalan menuju kepada pemakamanku, untuk menunjukkan bahwa pada waktu saya harus masuk lubang kubur, saya tidak bawa satu perak atau emas pun, tidak dibawa, semua ditinggal. Karena itu jangan tertipu dengan tipu daya kekayaan, seolah-olah itu menjadi sumber segala-galanya bagi kehidupan kita, sehingga akhirnya firman yang saudara dengarkan itu tidak menjadi berbuah di dalam hidup saudara. Karena himpitan kekhawatiran dan kekayaan ini. Kita perlu uang. Kita perlu untuk hidup kita. Tapi uang harus menjadi sarana untuk hidup.
bukan tujuan hidup. Banyak kesalahan kita adalah bahwa kita menjadikan uang menjadi tujuan hidup kita dan bukan sarana hidup. Kalau untuk sarana hidup, kita juga butuh uang, pendeta juga butuh uang, gereja juga butuh uang. Tapi jangan menjadikan itu sebagai tujuan hidup kita. Dulu waktu sekolah minggu, saya ingat ada satu lagu. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Jadi uang tidak salah. Tapi kalau kita mencari uang dengan mengorbankan segala sesuatu dan menjadi percaya kepada uang, disitulah persoalannya. Seorang yang namanya Henrik Ibsen, dia mengatakan bahwa uang adalah alat untuk membeli tempat tidur, namun bukan tidur yang nyenyak. Uang adalah alat untuk membeli buku, namun bukan kepandaian. Uang adalah alat untuk membeli makanan, tapi bukan nafsu makan. Uang adalah alat untuk membeli obat, namun bukan kesehatan. Uang adalah alat untuk mencari hiburan, namun bukan damai sejahtera. Uang itu menimbun kekayaan, namun bukan keselamatan. Karena itulah, maka utamakanlah firman Tuhan di atas segala-galanya. Dan kalau kita betul-betul ikut Tuhan, kita memang tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Ya, dan kita seperti kata Paulus, bahwa ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup. Terjemahan sebenarnya adalah rasa puas. Ya, ibadah itu harus disertai dengan rasa puas. Dan kita akan melihat, jikalau Tuhan berikan kekayaan, saya tidak bergantung pada kekayaan itu. Tapi kekayaan itu dapat dipakai lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu jenis yang ketiga. Dan sekarang jenis yang keempat, yang terakhir. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Perhatikan ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Apa arti perumpamaan ini? Di dalam ayat 23, dikatakan begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, inilah orang-orang yang mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka akhirnya menjadi mengerti firman Tuhan. Mereka mengerti firman Tuhan. Beda dengan orang kelompok pertama yang tidak mengerti firman. Jenis ini mendengar dan mengerti. Markus itu mengatakan bahwa mereka bukan hanya mendengar tapi menyambut firman itu. Perhatikan Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Yang Matius bilang mendengar dan mengerti. Markus mengatakan mendengar dan menyambut. Lalu Lukas mengatakan dalam Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Jadi kalau semua ini digabung, maka ini adalah mereka yang sungguh-sungguh mendengar firman, mengerti firman, menyambut firman, menyimpan firman itu dalam hati mereka. Apakah saudara tergolong kelompok seperti ini? Nah, lalu saudara-saudara, kelompok ini dikatakan bahwa mereka menghasilkan buah. Saudara, kalau saudara lihat dari 3 jenis tanah yang pertama, ada yang tidak sempat tumbuh karena sudah dimakan oleh burung. Ada yang tumbuh sebentar saja, lalu mati. Ada yang tumbuh tapi dihimpit oleh duri, sehingga mati. Tidak ada yang berbuah. Tapi jenis yang keempat ini, mereka tumbuh dan akhirnya menjadi berbuah. Maka ini adalah perbedaan. Satu-satunya perbedaan di sini. Tidak dikatakan bahwa jenis tanah keempat ini tidak bisa dihimpit atau tidak bisa diancam oleh burung-burung yang hendak memakannya. Tapi bahwa jenis ini, dia menjadi berbuah. David Goodling mengatakan bahwa firman Allah itu sesuatu yang hidup seperti benih. Di mana dia diberi kesempatan, dia akan menunjukkan kuasanya dan akan menghasilkan buah di dalam kehidupan.
Jika tidak ada buah yang permanen yang dihasilkan, maka seseorang boleh mempertanyakan apakah firman Allah itu betul-betul dia terima atau tidak. Maka benar sekali, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh punya kerinduan firman, setiap kali mendengar firman dengan keinginan, dengan kerinduan mengerti firman. Setelah mengerti firman, saudara menyambutnya dengan gembira, masuk ke dalam hati saudara, maka tidak mungkin kalau firman Tuhan diperlakukan secara benar, tidak mungkin tidak berbuah. Buah di sana pasti berbicara tentang buah kehidupan. Orang-orang yang mempunyai kehidupan yang baik, kalau dia orang Kristen yang sejati, tidak mungkin lahir dari cara yang lain, kecuali dari firman Tuhan yang disambut dan didengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kita melihat 4 jenis tanah ini, maka sekarang pikirkan, saudara setiap minggu datang kebaktian, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, saudara seperti tanah yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Nah, William Hendrickson itu mengatakan bahwa sebenarnya 4 golongan tanah ini kita bisa rumuskan seperti ini, bahwa tanah golongan pertama itu adalah menunjukkan hati yang tidak menanggap. Ini jenis golongan pertama, hati yang tidak menanggap. Golongan kedua itu adalah hati yang menuruti dorongan emosi saja. Golongan yang ketiga itu adalah hati yang sudah ditempati atau diasyikkan oleh hal-hal duniawi. Dan golongan yang keempat itu adalah hati yang baik, hati yang tanggap, hati yang disiapkan dengan baik. Kalau begitu, hati saudara itu seperti hati yang nomor berapa? Golongan keberapa di dalam mendengar firman? Hanya dengan hati atau tanah golongan keempat kita dapat berbuah dalam hidup ini dan mempermuliakan firman Tuhan. Karena itu, setiap kali datang berbakti, setiap kali datang beribadah, pastikan saudara datang dengan tujuan yang benar, motivasi yang benar. Mendengar firman Tuhan, dengar dengan benar, usahakan mengerti firman Tuhan. Jangan membuat hal-hal lain, karena iblis dekat dengan orang yang tidak memperhatikan firman. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Juga, jangan hanya firman Tuhan melawat emosi saja, tapi sampai punya pengertian firman Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu dan jangan jadikan kekayaan menjadi tujuan hidup. Karena jika tidak, itu akan menghimpit firman, pertumbuhan firman dalam hidupmu. Biarlah hati kita menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi dengan firman Tuhan setiap kita mendengar firman. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan ini memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati.